Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku, di sini Ibu mau memberikan tutorial ke kalian bagaimana membuat tour itinerary, tour costing, atau tour planning, seperti itu ya. Nah, Ibu harapkan dari Ibu membuat tutorial ini supaya kalian itu bisa belajar di rumah. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham, kalian bisa lihat videonya gitu. Bisa diputar, lalu kalian sambil belajar di rumah masing-masing gitu ya. Jadi, apa nih kesimpulannya? Yang punya laptop bisa latihan di rumah. Kalau yang tidak punya laptop, kalian usaha pinjam laptop punya saudara atau punya temannya. Dipinjam supaya kalian bisa latihan di rumah masing-masing. Seperti itu. Oke, di sini Ibu sudah buka Word yang baru pertama kali dibuka. Kemudian, langkah pertama kalian juga harus memegang soal yang tadi Bu Siti kasih, atau kemarin Bu Siti kasih tentang tour planning assessment, kalian ambil karena Ibu tidak bisa menampilkan di layar kaca ya. Jadi kalian pegang sambil kalian lihat video ini, sambil kalian juga lihat si soalnya. Nah, oke, kita masuk ke cara tutorial membuat tour itinerary supaya lebih rapih dan kalian juga lebih gampang seperti itu ya. Oke, pertama kalian tampilannya seperti ini. Yang harus kalian lakukan adalah coba kalian ubah size-nya jadi A4. Klik layout, kita klik size, lalu A4. Nah, nanti akan seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan border, header, header dan footer. Nah, kita akan menggunakan header. Gimana caranya bikin header? Kalian klik 2 kali di atas ini, di atas si kertasnya. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pertama Ibu akan cari logonya dulu. Di sini ya, biasanya di online picture yang kalian biasa cari, kita cari logo travel, enter. Nah, ini Ibu ambil yang paling depan aja ya, paling atas. Nah, ini kita kecilkan. Nah, seperti ini. Karena ininya seperti ini ya, kita mau dipindahin. Nah, kalau dipindahin kan nggak bisa ya. Kalau misalkan di laptopnya atau di komputer kalian ini ada seperti ini, kalian bisa klik langsung seperti ini. Kalau misalkan tidak ada, kalian bisa klik crop text. Pilih yang top and bottom. Nah, baru kalian kecilkan lagi, baru bisa dipindahin. Oke, gampang ya. Oke, kalau gitu kita klik ke yang lainnya sampai muncul kayak gini. Kita tulis ini di tengah, klik pandu tour and travel. Klik ya, kita karena kita mau buat kop surat seperti itu. Supaya lebih bagus aja. Kemudian Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 172 Purwakarta. Di sini telepon 264, ini bebas aja. Di sini email misalkan pandu12@gmail.com. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu mau diedit dulu ininya jadi Times New Roman tulisannya. Kita ubah jadi ukurannya 12. Nah, Ibu mau ganti pandu tour and travelnya jadi huruf tebal, lalu dibesarkan, jadi supaya bagus. Oke, di situ kita klik yang lain. Nah, ini kita dekatkan aja logonya. Setelah itu, Ibu mau ada si garis di bawahnya, karena kalau misalkan kita klik di bawah gini supaya headernya hilang, gimana Bu cara header biar hilang? Kalian klik aja ininya 2 kali di bawah, baru hilang. Nah, supaya Ibu pengen ada garis gini gimana? Nah, kalian klik headernya, berarti di atas ini,
2 kali, kemudian kalian klik home, lalu klik border. Nah, lalu ke border and shading. Kalian klik paling bawah, karena kita hanya mau ngebordernya paling bawah aja. Kita cari yang ini aja ya. Kita cari ini, lalu kalian klik ini. Oke. Nah, maka akan ada seperti ini. Ini Ibu enter ya, supaya agak besar gitu. Oke. Setelah itu kita, nah, gimana? Rapi ya? Sampai sini bisa dipahami ya? Kemudian, Ibu mau tulis di sini, reserve. Nah, siapa yang dipesannya oleh siapa? Karena ini oleh Star Tours and Travel, boleh bisa menggunakan Star Tour and Travel. Kemudian di sini, nah ini Ibu mau nggak pakai spasi. Nah, Ibu mau no spasi, bisa klik ini ya. Kemudian karena ini jadi kalibri, Ibu mau ubah lagi ke Times New Roman dengan angkanya 12 misalnya. Reserved by Star Tour and Travel. Ya, tulis date-nya, tanggal berapa ya dibuat ini ya. Misalkan kita ini buat tanggal 20, karena ini dia tibanya tanggal 20 Juli, kita ubah aja jadi Juli, misalkan buatnya tanggal 5, misalkan ya, 5/2020. Oke, kemudian kita tulis kontak person. Oke, misalkan berapa nih kontak personnya, bebas aja deh ya. Kalau misalkan di soal itu dikasih kontak person si pemesannya, berarti kalian tulis di sininya ya. Jadi jangan ngasal seperti Ibu. Ini Ibu hanya memberikan contoh ke kalian bagaimana caranya membuat tour itinerary yang rapi seperti itu. Dan kalian kalau bisa itu di luar kepala kalian itu sudah hafal gitu, apa aja yang harus kalian isi. Jadi jangan sampai kalian tuh ngeblank banget gitu. Kayak di sekolah tadi kalian bimbel itu ngeblank banget, apa nih terus gimana gitu ya. Nah, ini Ibu blok semuanya, lalu kalian klik tab. Di keyboard ada tab tulisannya. Sebelah apa Bu? Sebelah Q. Tab seperti itu. Oke. Nah, jadi nanti seperti ini jatuhnya ya. Setelah itu Ibu mau buat ini tulisannya, ini ketengahin, Ibu mau tulis tour itinerary dengan 3 days 2 night. Oke. Ini kalian boleh diperbesar. Nah, ini atau dibolkan. Atau juga bisa kalian ubah si namanya jadi lebih bagus. Ini kalian bisa klik insert, lalu klik yang ada gambar ini, insert word art. Nah, di sini ada tampilannya seperti ini. Misalkan Ibu pilih yang ini. Nah, nanti akan ada seperti ini tampilannya. Dan ini pun banyak banget ya tampilannya ya. Kayak gini. Oke. Ini Ibu kecilkan si hurufnya, kita ubah dulu dikecilkan karena kegedean ya. Nah, ini kita ubah ke sini. Oke. Setelah ini selesai, kita backkan lagi. Ininya kita kembalikan ke huruf ke ininya 12. Nah, di sini apa Bu tulisannya? Pertama, kalian tulis juga, mohon maaf ini name, kegedean. Kita ubah dulu ke angka 12. Name of travel, name of tour. Nama turnya apa? Manakah ini? Oh. Name
tur. Bentar ya, Ibu edit dulu. Ini sepertinya misalkan nama turnya Ibu tulis Beautiful of Purwakarta City. Bentar ya, Ibu hapus dulu. Off tuh. Oke, Ibu tahu kenapa? Karena ada ini ya penghalangnya. Nah, ini Ibu ganti pakai ini. Oke, kita ke bawahin ya. Penyebabnya dari sini. Name of tour. Misalkan nama turnya Beautiful of Purwakarta City. Ini nama yang Ibu pilih ya. Kemudian di sini kalian tulis juga number of packs. Berapa jumlahnya? Ada 24 plus 1 VOC. Oke. Kemudian kalian juga tulis ini day and date. Tanggal berapa? Dia datang tanggal bulan Juli tanggal 20 2020. Nah, setelah itu ini kalian sudah kalian buat ini, kalian klik insert lalu klik table. Nah, kalian klik ininya. Wah Bu, ininya kok kecil ya? Ya, karena ininya cuma ukurannya 4. Kalian ubah ke angka 12. Nah, gitu. Paham ya? Setelah itu kalian tulis di sini, Ibu kenapa cuma 2? Ini hanya Ibu pilihan Ibu kalau kalian misalkan ada 3 kolom ya terserah kalian gitu ya. Kalau ini Ibu cuma time doang sama description gitu. Jadi kalian jangan sampai bingung, terserah kalau kalian mau ada 2 atau 3 ya udah nggak apa-apa, atau enggak kalian bentukannya narasi ya udah nggak apa-apa, terserah kalian gitu. Yang penting kalian ada bentukannya seperti ini supaya rapi. Gitu aja yang Ibu inginkan gitu, supaya kalian itu ada kerapihan, karena kerapihan juga itu penilaian dari uji kom kalian. Nah, di sini Ibu ada waktunya. Misalkan waktu tiba si grupnya itu kan dia menggunakan CT864 kan. Kalian lihat di halaman information tentang airline timetable itu from Singapore to Jakarta. Di situ ada CT864 arrive-nya pukul 14.00. Nah, di sini kalian tulislah 14.00 kalau ada waktu ininya ya. Kalau misalkan tidak ada ya sudah, itu pakai narasi atau yang lainnya. Ini Ibu hanya memberikan contoh saja ya. Jadi kalian jangan berpatok, kata Bu Santi gini. Ya udah, kalian hanya ambil, Ibu hanya mengajarkan
ininya saja nih, supaya kalian itu rapih saja, seperti itu. Kalau bentukannya tour itinerary-nya narasi, ya sudah narasi, seperti itu. Kalau misalkan bentukannya table kayak ibu gini, ya berarti bentukannya seperti ibu, table gitu kan. Nah, kalau ini ibu cuma ada 2, time sama description. Di sini pukul 14.00 dia tiba arrive at Soekarno-Hatta Airport with CT864 from Singapore. Oke. Setelah itu di sini ibu ada jam 14.00 sampai 14.30. Ini ngapain, Bu? Karena nggak mungkin si grup ini datang jam 14.00 14.00 langsung pergi naik bis. Tidak mungkin, karena kita harus mengurusi bagasi. Masih ingat pelajaran pemanduan ibu tentang transfer in dan transfer out? Di situ kalian diajarkan bagaimana melayani tamu saat datang pertama kali di bandara. Nah, itu kalian harus ada waktu untuk kalian mengurusi itu. Oke, kalau di sini ibu meeting service ya, and briefing. Oke. Setelah itu kita on the way ke Purwakarta. Sampai jam berapa ya? Kalau ibu di sini mau masukin sampai 3 jam, berarti 14, 15, 16. 14, 15, 16, 17. Berarti pukul 17.30. Nah, di sini on the way to Purwakarta. Oke. Ini kalian gak usah bingung ya, kalau kalian buatnya narasi. Udah ya, ibu bilang kalau bentuknya table ke ibu, ya berarti seperti ini ya. Kemudian jam 17.30 ini berarti kita tiba di hotel sekitar seperti itu. Sekitar jam 17.30, berarti sekitar jam setengah 6 ya. Nah, jam setengah 6 ini kalian bisa prepare, wisatawannya disuruh ke bawah, ke lobby, kemudian di situ ada special performance. Nah, kalau ibu ngambilnya di hotel aja special performance-nya ya. Kalau kalian mau di mana terserah kalian. Kalau ibu pengennya di hotel aja. Misalkan ini sambil makan malam. Nah, ibu mau sambil makan malam berarti sampai jam berapa ya? Jam 20 mungkin. Nah, di sini check in hotel, and then tourism, enjoy special performance in Hotel Harbor while sambil dinner. Oke. Jam 20.00 ini rest, istirahat. Nah, ini ada kelebihan, ini kita delete saja. Delete cell. Oke. Nah, udah nih hari pertama sudah selesai, lanjut ke hari kedua. Di sini hari kedua. Wow, kecil banget ya. Ini kita gedein dulu ke angka 12. Day and date. Berarti tanggal berapa? Juli 21 2020. Nah, ini kalian sama lakuin hal yang sama tadi ya. Nah, gitu. Ini kalian boleh disamain
Ini namanya time description. Boleh ditebalkan. Kita ke home. Nah, seperti itu. Lalu ini mulai jam berapa kalian mulai untuk tour? Kan hari kedua itu kalian mengunjungi 4 objek ya. Nah, berarti kalian tulislah apa aja nih objek yang harus kalian kunjungi sampai hari ketiga. Nah, ini kalian tinggal di copy paste aja supaya ini beres. Ini tinggal ganti pakai tanggal 22 sampai selesai. Nanti kalian tulislah di sininya end program. Boleh ditulis di sini ataupun end program. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, ini adalah contoh ibu membuat tour itinerary. Ini panduannya, kalian boleh mengikuti bagaimana cara membuat ininya, tapi kalian juga harus mempunyai planning apa aja nih objek wisata yang akan kalian kunjungi di Purwakarta. Itu kalian harus punya wawasan, dan kalian harus searching, cari di internet objek wisata Purwakarta ada apa aja. Ini baru 3 hari 2 malam. Gimana kalau misalkan kalian nanti uji kom atau simulasinya itinerary-nya diminta 4 hari 3 malam. Itu kalian harus ada planning dan kalian harus mencari objek wisata di Purwakarta. Oke, paham ya sampai sini? Ini ibu nggak lanjutin sampai selesai karena ibu rasa cukup sampai di sini ibu mengajarkan tutorialnya. Jadi kalian cari atau kalian harus mempunyai apa aja rundown acaranya. Jadi objek wisatanya mau kemana itu kalian harus ada di planning. Dan ini ibu lihat ke buku atau ke mana? Enggak sama sekali. Ini ibu menulisnya di luar kepala. Jadi ini kalian harus sudah hafal. Oh, jam segini sekian tulis kayak gini. Bla 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 gitu. Terus bla 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 bla. Ketik seperti itu. Jadi ini kalian kalau bisa sudah di luar kepala. Jadi coba ya kalian cari wawasan, cari objek wisata, searching di internet ya. Oke, kalau gitu ibu rasa sudah cukup tutorial untuk tour itinerary-nya. Ibu harap kalau kalian ini punya komputer atau punya laptop di rumah, kalian coba belajar atau latihan di rumah masing-masing. Kalau yang tidak punya laptop, kalian coba usaha pinjem ke teman atau saudara yang punya laptop, supaya kalian bisa belajar di rumah masing-masing. Jangan mengandalkan bimbel di sekolah. Kalau kalian mengandalkan bimbel di sekolah, habislah waktunya. Paham ya? Jadi coba saat kalian latihan, ini kalian sambil di timer, di waktu. Kalian membuat tour itinerary berapa jam waktunya, itu kalian di timer. Seperti itu. Jadi jangan sampai kalian blank sama sekali, nggak tahu ininya tour itinerary-nya diisi apa aja gitu. Jadi itu jangan mengulur waktu. Jadi manfaatkan waktu sebisa mungkin. Paham ya? Oke, kalau gitu ibu rasa cukup. Ibu tutup untuk tour itinerary. Ibu akan lanjut ke tour costing cara membuatnya. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.